Baik, sekarang kita lanjut dulu ke Pak Nofrial. Nah, Pak Nofrial sudah mendengar semua masukan-masukan dan juga kritik konstruktif yang sangat berharga tadi. Apa yang Pak Nofrial tangkap dan kira-kira ke depan bagaimana kita mensinergikan semua kekuatan ini? Silakan Pak Nofrial, Kepala Dinas Pariwisata kita di Sumatera Barat. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua para senior, terima kasih. Saya beruntung sekali diletakkan pada posisi terakhir karena kemampuan mendengar kita harus diasah, Prof. Harus diasah karena mendengar itu sepertinya harus dianggap sebagai untuk mendapatkan input untuk perbaikan ke depan. Bapak Ibu semua, saya mendengar semua itu rasanya sepertinya RPJM terakhir Sumatera Barat sudah selesai, Prof. Karena semuanya itu adalah pikiran-pikiran bernas yang akan menjadi substansi RPJM Sumatera Barat terakhir 2021-2022 menjadi sampai 2026. Nah, kalau memang kita semua sepakat bahwa pariwisata itu adalah backbone-nya ekonomi Sumatera Barat, maka kita akan buktikan RPJM ke depan itu substansi utamanya haruslah pariwisata. Kalau enggak, nanti kita akan mengulang lagi diskusi-diskusi seperti ini dan kemudian kita akan sibuk kembali menentukan formulasi kenapa pariwisata Sumatera Barat masih begini-begini saja. Bapak Ibu yang kami hormati, saya gamang jadi Kepala Dinas Pariwisata di saat status awal 2019 itu ternyata pariwisata kita ini by data, itu wisatawan mancanegara kita 61.131, length of stay-nya memang sekitar 6 hari, belanjanya 1.395 US dollar. Kemudian wisatawan Nusantara kita 8.169.000, length of stay 2,9 hari, belanjanya per day itu 1.057.000. Nah, apa yang dapat kami tangkap dari angka ini adalah ternyata di wisatawan mancanegara itu belanjanya itu paling banyak adalah untuk akomodasi 40%, untuk makan minum dan untuk transportasi. Sementara wisatawan Nusantara itu makan minum yang banyak 25%, belanja cenderamata, akomodasi dan transportasi. Nah, kalau kita based on data sebetulnya kita harusnya sudah punya orientasi ke depan apa yang harus kita garap dari wisatawan mancanegara, wisatawan Nusantara, beserta orientasi belanjanya. Karena ini sangat penting dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu tadi, sebetulnya Sumatera Barat pariwisatanya mau dibawa kemana. Yang kedua, yang menarik juga hasil penelitian kami berkolaborasi dengan Lembaga Penelitian Ekonomi dan Manajemen UI adalah ternyata banyak wisatawan yang datang ke Sumatera Barat itu taunya dari medsos. Itu 51,5%. Nah, ini juga menarik, akan menjadi policy bagi pemerintah Sumatera Barat, khususnya nanti yang akan mengampu Dinas Pariwisata, bahwa harus yang kartu kita masih ada ya depannya? Harus lebih banyak bertanya ke itu. Bu Yuli, tolong di-unmute Bu Yuli yang tidak bicara. Pulsa telepon ya? Bu Yuli, ya silakan Pak Nofrian, maaf ada gangguan dikit. Jadi kita memang harus lebih banyak bermain pada promosi-promosi digital karena memang sekarang dunia yang borderless, yang digital, orang juga membutuhkan informasi melalui digital. Nah, itu dibuktikan bahwa wisatawan yang datang ke Sumatera Barat itu datang hanya karena 51% karena melihat promosi melalui digital. Nah, yang ketiga adalah penelitian ini juga membuktikan bahwa orang datang ke Sumatera Barat itu motifnya adalah karena ingin tahu budaya yang paling banyak, kemudian karena ingin makan enak, baru setelah itu mau melihat alam yang indah. Nah, ini juga menjadi atensi kita ke depan bahwa budaya di depan, setelah itu makan-makan, alam baru sosial. Nah, kemudian dari klasifikasi tujuan wisatawan datang itu yang paling besar itu adalah sosial motif, Prof. Jadi motif sosial, kemudian official motif, kemudian baru leisure motif. Betul apa yang kata Pak Alan tadi, jangan-jangan yang 8.100.000 ini adalah Minang overseas banyak yang pulang kampung, atau orang Minang yang ber-KTP luar Sumbar, bolak-balik 2 kali setahun, kemudian ini yang jadi 8.100.000 ini. Nah, itu yang menurut kami harus dibaca dari data untuk memformulasikan pariwisata Sumatera Barat ke depan. Nah,
bagian kedua adalah kita memahami setelah pandemi nanti semua perilaku pariwisata pasti akan berorientasi kepada prinsip-prinsip clean, health, safety, and environmentally. Jadi artinya kalau kita mau mengembangkan wisata Sumatera Barat dari sisi budaya, kemudian makanan, alam, dan lain-lain, tentu CHSE ini harus menjadi pikiran utama atau substansi utama yang harus masuk di dalam kebijakan-kebijakan. Nah, ini menurut kami nanti ada korelasinya dengan regulasi-regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Nah, beberapa hal yang kita siapkan untuk diusulkan menjadi kebijakan di dalam RPJM keempat nanti 2022-2026, karena RPJM 1 hampir selesai tahun depan. Yang pertama itu adalah integrasi provinsi kabupaten kota. Kita memang tidak menafikan bahwa selama ini kita banyak jalan sendiri-sendiri. Jadi artinya 19 kabupaten kota dan provinsi tidak terlalu terintegrasi dengan baik. Makanya beberapa komplain kepada kita semua 20 kadis kabupaten kota itu adalah kenapa kalender of event-nya tidak terintegrasi, kenapa objek wisatanya tidak terhubung dan lain-lain. Nah, menurut kami lebih kepada harus ada KIS antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Itu yang pertama, kebijakan yang sedang dalam pikiran kami untuk diusulkan untuk dilaksanakan di tahun-tahun ke depan. Yang kedua, karena memang alasan tadi dan klasifikasi tadi, maka ke depan itu harus dilakukan perkuatan ODTW budaya. Nah, kami ingin katakan bahwa event-event budaya, apakah memang kelasnya nasional atau bahkan internasional, kalau memang itu menjadi alasan orang untuk datang, itu harus kita buat yang betul-betul berkategori wow, berkategori betul-betul orang akan melihat bahwa event budaya di Sumatera Barat itu betul-betul mencengangkan. Nah, yang ketiga adalah penyempurnaan ODTW alam. Nah, ini sekarang dari data yang kita ketahui bersama tadi, sebetulnya yang banyak masuk ke Sumatera Barat itu adalah kategori mass tourism. Jadi memang wisatawan massal, sehingga apa yang dikeluhkan oleh Pak Ian tadi tentang adanya keperluan untuk quality and exclusive tourism, ini memang harus kita persiapkan dengan segera. Karena kalau kita bicara mass tourism, belanjanya datar-datar saja. Sementara kalau quality and luxury tourism pasti belanjanya belanja yang besar-besar. Nah, ini akan kita integrasikan di dalam bentuk-bentuk program life experiencing tourism. Nah, ini catatan setelah kita lama diskusi dengan kawan-kawan Pentahelix, yang kurang itu di Sumatera Barat adalah what to do. Kalau what to see-nya banyak, jadi apa yang dilihat itu banyak, tetapi apa yang bisa dilakukan sehingga memang dia bisa tinggal lebih lama, keluar uang lebih banyak. Nah, itu yang akan kita sentuh dengan program-program life experiencing tourism. Nah, yang keempat adalah kita sedang menyusun travel pattern di Sumatera Barat. Travel pattern itu kita akan buat semacam arah bahwa kalau ke wilayah utara itu yang akan berkolaborasi adalah ODTW Padang Pariaman, kemudian Pariaman, kemudian Bukit Tinggi, setelah itu lanjut ke Pasaman dan Pasaman Barat. Kalau kita bicara direksinya atau tujuannya adalah ke timur, maka yang akan berkolaborasi itu adalah kawan-kawan dari Padang Panjang, Tanah Datar, kemudian Solok, Payakumbuh, dan 50 kota. Nah, kalau kita bicara tujuannya adalah ke selatan, maka di situ akan berkolaborasi Padang, kemudian Pesisir Selatan, Solok Selatan, kemudian Solok, serta Sawalunto, dan Sijunjung, serta Damasraya. Kita punya banyak berkas sekarang karena memang dari sisi pengakuan saja, misalnya OCMA, Ombilin Coal Mining Heritage, itu sudah melibatkan 7 kota. Jadi sebetulnya kita sudah punya trigger untuk membuat kawan-kawan di kabupaten kota ini saling terikat dan saling berkolaborasi satu sama lain. Jadi kuncinya adalah travel pattern. Nah, yang terakhir apa yang akan kita lakukan adalah promosi digital yang fokus. Nah, yang kami ingin katakan bahwa pasar kita itu dari 61.000 itu 80% orang Malaysia. Orang Malaysia betul seperti apa kata Danonon tadi, orang tidak pegang promosi kertas lagi sekarang. Orang sudah paperless, orang lihat dari Android. Makanya kita akan mencoba mengusulkan untuk promosi itu via
media-media sosial dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah karena 61.000 ini adalah dihitung dari wisatawan yang langsung yang masuk ke BIM, first entry, maka sebetulnya yang kita kejar adalah wisatawan mancanegara yang extending dari berbagai destinasi lain di Indonesia. Nah, kita akan fokus itu ke 9 hub yang punya penerbangan langsung ke BIM. Jadi kalau kita lihat yang punya penerbang langsung ke BIM itu adalah Medan, kemudian Batam, Jambi, Palembang, Bengkulu, Bandung, Jakarta, Jogja, dan Surabaya. Nah, kita akan mencoba mengkaitkan promosi kita dengan wisatawan-wisatawan mancanegara yang ada di titik-titik yang 9 tadi untuk melanjutkan perjalanannya ke Sumatera Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang kita punya sejauh ini, memang kita sudah punya RIPKP, betul, banyak dugaan tadi, banyak komplain. RIPKP itu sebuah dokumen perencanaan yang tidak terlalu terjabarkan. Memang sebetulnya itu adalah, kalau menurut kami adalah kita harus mengakselerasi bahwa RIPKP itu harus kita turunkan menjadi dokumen-dokumen perencanaan teknis yang lebih membumi. Yang kedua, kita sudah punya Perda wisata halal. Ini juga sudah jadi modal kita, tinggal kita membuat penjelasan penjabaran teknis yang lebih aplikasi. Nah, apa yang sedang kita siapkan sekarang adalah kita akan bikin beberapa pergub. Nah, pergubnya yang pertama adalah standar ODTW. Kita pengennya setiap objek, destinasi, dan daya tarik wisata di Sumatera Barat itu punya minimal standar yang sama. Minimal standar itu katakanlah, kalau misalnya objek wisata alam harus ada gate-nya, harus ada petugasnya, harus ada direction-nya, harus ada musala, harus ada toilet, dan lain-lain. Ini belum pernah kita pikirkan. Yang kedua, kita sedang membuat sekarang dalam pergub tentang pengembangan aircraft. Kami ingin katakan dari hasil studi kami, kajian kami, bahwa orang datang itu seperti kami katakan tadi, untuk melihat objek wisata alam itu nomor 3. Yang paling banyak dijawab orang kenapa datang ke Sumatera Barat adalah tentang budaya dan makan. Kedua hal itu adalah subsektor ekonomi kreatif. Nah, kami meyakini bahwa sebetulnya yang membuat orang banyak datang, membuat orang lebih lama tinggal, dan membuat orang belanja lebih banyak sebetulnya kalau kita mau jujur adalah ekonomi kreatif. Makanya kita berpikir sekarang untuk membuat pergub ekonomi kreatif, bagaimana kita mengatur rumah makan, bagaimana kita mengatur seni pertunjukan, bagaimana kita mengatur musik, bagaimana kita mengatur berbagai subsektor lain di ekonomi kreatif, sehingga ke depan semuanya terjabarkan di dalam aturan yang lebih partisipatif. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan semua masukan Bapak Ibu semua menjadi catatan bagi kami ke depan. Kami sangat yakin pariwisata ini kalau kita pikirkan bersama, kita bicarakan bersama, dan kita lakukan bersama, itu pasti akan bisa dilaksanakan. Tetapi kalau kita lakukan sendiri-sendiri, maka catatan kita atau rapor kita masih seperti yang tadi, Prof. Tidak seperti Bali, tidak seperti 10 destinasi super prioritas. Kita masih akan tetap diskusi ini berulang-ulang dari tahun ke tahun, sementara tidak ada progres apa-apa. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Nofrial. Ya, kita udah dengar bagaimana yang sudah beliau lakukan dan apa harapan-harapan dan juga langkah-langkah ke depan. Yang saya kira yang paling penting saran dari Ibu Sari tadi, kalau bisa Pak Nofrial dan juga mungkin Adinda Nurmalis adakan FGD kecil lah sebagai tindak lanjut dari ini nanti. Kemudian usulan dari Pak Zul tadi itu kita bumikan benar apakah tahun 2022 nanti orang Minang sedunia pulang basamo ya. Dan barale gadang di kampung awak ya, dan nanti bukan hanya di satu tempat, jadi dia bisa bertebaran juga di berbagai destinasi Sumatera Barat. Dan juga tadi bagaimana pada peristiwa barale itu kita jadikan juga kesempatan mengundang tur operator. Paling tidak teman-teman kita dari negara masing-masing, Australia mencari siapa tur operator yang dia bawa, ya kan? Dan juga yang di Eropa, yang di Amerika Utara, di Jepang, dan seterusnya. Kita gerakkan nanti Minang diaspora sedunia.